Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, teman-teman. Ini saya ngulas apa yang saya janjikan kemarin, teman-teman. Yang kenapa makanan bisa viral gitu. Salah satunya karena saya habis bikin resep nasi telur Pontianak itu kayak gitu kalau bisa viral gitu. Nah, ini saya jelasin, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Semua menu makanan viral itu pasti memiliki tiga aspek gitu. Aspek pertama, makanan itu pasti unik pertama. Nah, itu aspek viral pertama, itu unik. Aspek viral kedua itu makanan itu jenis makanan atau minuman baru, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu jenis makanan dan minuman yang masih asing. Semua teman-teman perhatikan makanan viral pasti ada salah satu dari tiga aspek itu gitu, teman-teman. Kalau nggak ada salah satu, itu berarti bukan makanan viral, tapi makanan ngetren aja, teman-teman. Meskipun teman-teman membuat makanan yang unik, yang baru atau yang asing, itu tidak serta-merta teman-teman bisa viral ya. Teman-teman tetap harus ngasih nilai di dalam makanan atau minuman tersebut, harus ada value-nya, teman-teman. Jadi bukan serta-merta kita bikin makanan unik, nyeleneh, itu jadi viral, teman-teman. Nah, itu bukan berarti kayak gitu. Harus tetap ada nilainya, tetap ada value-nya. Ambil contoh kayak gini dulu. Misalkan teman-teman bikin es buah dikasih bubuk cabai, nah, itu kan unik, teman-teman. Tapi kan nggak ada nilai value-nya gitu. Itu malah jatuhnya nanti dikira nyari sensasi, teman-teman. Mengutip dari marketing expert bernama Seth Godin, teman-teman, dengan bukunya yang berjudul Idea Viral. Nah, itu beliaunya mengatakan kalau makanan dan minuman itu adalah sebuah ide, teman-teman. Ide itu bisa viral, itu seperti virus, teman-teman. Jadi misalkan sebuah ide atau makanan dan minuman itu menghinggapi seseorang, itu bisa menyebar seperti virus. Nah, ini saya akan ngambil 3 contoh. 3 contoh itu, pertama es kepal Milo, 2 itu nasi telur Pontianak, nasi telur ayong Pontianak yang saya bikinkan contoh kemarin. Yang ketiga itu dessert box, teman-teman. Kira-kira es kepal Milo masuk kategori mana, teman-teman? Masuk kategori minuman unik, minuman jenis baru, atau minuman yang asing, teman-teman? Kalau menurut saya es kepal Milo masuk dalam kategori minuman jenis baru. Karena es kepal Milo itu awalnya nggak ada, teman-teman. Kenapa dia bisa viral? Karena dia itu kayak memecah kebuntuan gitu, teman-teman. Kalau kita tahu kan es-es yang ada itu biasanya normalnya es degan, es teler, es jeruk, es apa gitulah ya, maksudnya yang normal-normal gitulah. Tiba-tiba ada ini asalnya dari Malaysia sih, awalnya dari Malaysia, ada satu kedai bikin, terus di Jogja bikin. Memang yang rasanya memang enak, dia rasanya solid, teman-teman. Terus dengan berbagai macam topping gitu, orang itu jadi pengen nyoba, orang jadi pengen nyoba. Jadi orang itu akhirnya nyoba, terus disampaikan ke orang lain. Orang lainnya itu akhirnya juga menyampaikan ke banyak orang. Nah, dia dari situ bisa viral. Berarti es kepal Milo masuk jalur viral yang makanan baru, terus jalur viralnya jalur dari mulut ke mulut, teman-teman. Karena dari orang-orang yang nyoba itu membicarakan kepada orang lain. Karena dia makanan baru, terus orang itu rasanya solid, pas, enak, teman-teman. Terus banyak topping gitu, nggak seperti es-es pada umumnya. Nah, itu terus dia diceritakan banyak orang. Berarti viralnya via jalur dari mulut ke mulut. Nah, berikutnya yang kedua, teman-teman. Yang kedua itu adalah nasi telur Pontianak. Menurut teman-teman masuk jalur mana, teman-teman? Jalur makanan viral via unik, atau jalur makanan viral via makanan baru, atau makanan asing? Nah, kalau menurut saya ini masuk kategori makanan unik, teman-teman. Kenapa saya bilang makanan unik? Karena nasi telur Pontianak ini sebenarnya sudah ada, teman-teman.
sudah ada dari lama sebenarnya, tapi di daerah tertentu, tapi nggak di semua daerah. Ini cuma ada di daerah waktu itu ya di sesuai namanya itu nasi telur ayong itu di Pontianak, di Kalimantan Barat. Itu awalnya dia memang udah punya kedai teman-teman. Nah udah punya kedai, terus kebetulan ada influencer yang datang. Influencer yang datang itu menjadi dia posting jadi rame teman-teman. Nah kenapa malah yang ini yang rame nasi telur? Karena dia membalikkan mindset orang pada umumnya. Misalkan biasanya kan orang jual makanan itu gimana yang banyak lauknya, yang macem-macem, semakin rame kan, kayak daya pikatnya itu semakin besar. Nah ini justru sebaliknya teman-teman, dia cuma jual nasi sama telur, bayangin teman-teman. Nah, itu orang jadi tertarik, kok bisa nasi sama telur. Itulah dari situ orang banyak penasaran, nah membuat viral gitu teman-teman. Nah tapi balik lagi teman-teman, bukan serta-merta kita jual nasi dan telur bisa seperti itu ya, harus ada nilai lebihnya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, harus ada value-nya. Nah ini ada value-nya, bukan hanya nasi dan telur teman-teman, tapi dikasih saus tertentu dan itu rasanya solid teman-teman. Nah itu yang bikin enak, itu sederhana tapi enak gitu teman-teman. Nggak perlu banyak jual menu tapi bisa viral. Nah, itu dia membalikkan dari situ teman-teman. Nah jadi kalau jalur viralnya itu jalur makanan unik. Kalau lewat mana bisa viral itu lewat influencer teman-teman. Jadi lewat, kalau sekarang itu food vlogger. Nah lewat food vlogger kebetulan datengin jadi rame. Sebetulnya awalnya memang udah ada, tapi didatengin food vlogger jadi rame. Terus contoh yang ketiga saya ngasih tahu itu dessert box teman-teman. Nah dessert box itu kalau menurut teman-teman dari mana jalurnya? Makanan asing, makanan unik, atau makanan baru? Kalau menurut saya itu adalah dari jalur makanan asing teman-teman. Nah kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sebenarnya dessert box itu sudah ada dari dulu, tapi nggak ada di Indonesia teman-teman. Itu awalnya dari Eropa teman-teman. Nah itu dibawa sama seseorang ke Indonesia. Jadi itu sebenarnya makanan yang asing teman-teman. Makanan awalnya orang kan nggak tahu gitu, tiba-tiba muncul ini makanan gitu. Kenapa bisa rame? Sebenarnya bukan dari segi rasa atau unik atau gimana, ini dari visual teman-teman. Itu awal kemunculan dessert box itu sekitar tahun 2020. Nah waktu tahun itu orang-orang itu banyak yang memfoto makanan yang mereka makan gitu. Nah dari situ dessert box itu penampilannya bagus, dibuat secantik mungkin, di dalam kotak bagus lah pokoknya. Nah setelah itu orang-orang banyak memfoto makanan yang mau mereka makan. Setelah foto yang mereka ambil, mereka posting di sosial media mereka, orang itu banyak yang tertarik. Orang yang nyoba, setiap nyoba diposting. Nah dari situ kan tampilannya bagus sekali. Nah, dari situ rame teman-teman. Dari viralnya dari sosial media tadi teman-teman, dari postingan tadi. Nah itu saya kasih contoh dessert box. Jadi kalau jalur viralnya itu jalur makanan asing. Terus lewat mana dia bisa viral? Itu lewat visual teman-teman, lewat postingan dari orang-orang yang di sosial media gitu teman-teman. Dari tampilan lah, waktu itu Instagram lah yang lagi rame kan waktu tahun 2020 gitu. Nah itu tadi teman-teman 3 contoh makanan yang saya jelasin kenapa bisa viral dan berbagai jalur yang bisa dilewati. Nah ini mungkin teman-teman bisa jadi referensi mau bikin makanan tertentu supaya viral atau gimana ya, bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Terus saya juga ulas gimana nasib ketiga makanan ini sekarang gitu teman-teman. Gimana nasibnya, apa masih jalan apa enggak gitu. Nah kita dari yang pertama ya, dari es kepal Milo. Es kepal Milo sekarang nasibnya gimana? Nah es kepal Milo sekarang nasibnya sudah sedikit sekali penjualnya teman-teman. Yang kedua, nasi telur ayong dari Pontianak
Gimana nasibnya sekarang? Masih jalan sampai sekarang teman-teman. Meskipun nggak seviral dulu, nggak seviral dulu, tapi masih jalan. Yang ketiga dessert box. Nah, dessert box itu sampai sekarang masih jalan teman-teman. Kalau dibilang masih lumayan rame juga dessert box teman-teman. Kenapa bisa gitu? Nah, ini saya jelasin dulu. Dari sisi misalkan kenapa es kepal tadi bisa udah berhenti sekarang, maksudnya udah gak jalan lagi gitu loh, sedikit sekali yang jual. Itu karena value-nya teman-teman, nilai yang didapat bagi konsumen. Misalkan gini, orang beli es kepal itu biasanya untuk dia sendiri. Nah, misalkan dia beli nyoba ya, dapat review dari temen, nyoba makan es kepal, itu untuk dirinya sendiri teman. Setelah minum 1 kali, makan 1 kali, 2 kali mungkin nggak apa-apa, tapi untuk ketiga kali, keempat kali untuk beli itu mungkin udah agak malas gitu teman-teman, karena udah penasarannya udah hilang. Oh gini rasanya, udah gitu aja gitu. Nah dari situ udah mulai menurun penjualannya teman-teman. Nah dari situ seperti itu. Beda kayak nasi telur ayam dari Pontianak ya. Kalau nasi telur itu memang dia udah dulu jualan teman-teman, udah memang jualan nasi dari awal. Dia viral karena influencer. Jadi meskipun udah nggak viral, jualan nasinya tetap jalan. Soalnya apa? Soalnya ya seperti jualan nasi pada umumnya, orang itu bisa ngajak ke situ, lapar bisa ke situ, kan lebih ekonomis juga gitu teman-teman. Jadi tetap mendapatkan value. Orang bisa ngajak temen atau keluarga ke situ buat makan gitu. Nggak seperti es kepal tadi, kan untuk pribadi gitu teman-teman. Kalau penasarannya hilang ya udah gitu. Nggak sampai 3 kali, 4 kali beli gitu. Gitu. Kalau nasi telur, orang bisa berkali-kali beli, bisa ngajak temen, bisa ngajak siapa aja. Begitu juga dessert box teman-teman. Kalau dessert box malah lebih gimana ya, luar biasa juga teman-teman. Soalnya dia bukan hanya untuk konsumsi pribadi teman-teman, tapi juga bisa buat gift teman-teman, bisa buat kado seseorang gitu kan. Soalnya kan tampilannya menarik teman-teman, buat kado ulang tahun, kado apa, pernikahan, kado apa segala macam teman-teman. Jadi dia memiliki nilai lebih gitu teman-teman. Fungsinya itu ada terus teman-teman. Nah, itu makanya dia tetap bisa berjalan sampai sekarang. Misalkan kita dari luar kota gitu kan, kita juga bisa bawa teman-teman dessert box tadi bisa jadi oleh-oleh juga teman-teman. Nah, masuk kulkas juga aman berhari-hari. Nah itu nilai value yang didapat, makanya bisa bertahan sampai sekarang. Tidak seperti es kepal tadi yang sekarang udah hampir nggak ada yang jual gitu. Nah itu saya jelasin. Ya itu penjelasan saya teman-teman, penjelasan versi saya, maksud saya gitu, versi saya. Ya semoga bisa menambah sedikit sharing ilmu sama teman-teman gitu. Kalau ada teman-teman mau ada berpendapat, monggo silakan di kolom komentar gitu, bisa. Tapi selain itu saya juga mengutip statement ahli kok teman-teman. Ya gitu dulu teman-teman. Terima kasih yang udah mengikuti sampai sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.